Oke, sekarang kita akan mempersiapkan saringan untuk air kolam yang keruh seperti ini. Keruh, warna airnya coklat. Nah, ini ada saringan tapi kurang efektif. Nanti kita akan tambahkan filter dengan konsep barang bekas. Nah, alat-alat yang digunakan adalah ember bekas cat atau jerigen yang udah nggak kepake ya, rusak. Terus ini lem silikon ya, serta gunnya. Terus pipa ini menyesuaikan saja untuk aliran. Ini kemudian sambungan kebutuhan perpipaan nanti disesuaikan dengan sobat sekalian, semacam ini juga nanti kita akan lobangi jerigen dan ember bekas cat ini. Oke, ini ember atau jerigennya udah selesai dilobangi. Ini tempat untuk keluar air bersih atau air yang sudah jernih dari filtrasi nanti. Kemudian lubang yang di bawahnya ini bebas ya, ini diusahakan ditempatkan di bawah untuk fungsinya nanti pembuangan tampungan air yang sudah difiltrasi kotor. Oke, nanti kita akan berikan sambungan. Di sini diberi sambungan semacam ini, jadi tinggal kita masukkan ke dalam. Setelah itu kita berikan lem nanti di sekelilingnya biar dia kokoh ya. Nah, semacam ini. Untuk di sisi dalam ini di seperti ini ya, kesampingkan ya. Oke, nah dikesampingkan ya, kesampingkan. Boleh samping mana saja, samping sini juga boleh, yang penting dia samping. Nah, seperti ini. Oke, nanti yang ini di sela-sela yang kosongnya ini kita akan lem. Oke, ini sambungan elbow tapi untuk keran. Jadi fungsinya nanti ini kita akan sambungkan dengan keran untuk pembuangan di dalam jerigen yang sudah kita bolongin bagian bawah itu ya, samping dan di bawah ya. Fungsinya agar nanti pada saat ini dimasukkan fungsi keran airnya akan pembuangan lancar. Oke, sekarang kita lem ya. Diusahakan pengelemannya itu rapat. Maka tidak terjadi rembesan. Sisi luar terlebih dahulu. Sisi dalam masih ada sisa air, sisa pembilasan.
Oke, seperti ini. Kita biarkan beberapa jam hingga mengering supaya air tidak rembes. Ini di dalam seperti ini juga dari sisi luarnya dan di dalamnya bisa kita lihat ini sudah samping ya. Selanjutnya kita akan untuk saluran air air jernih ya, setelah nanti tersaring nanti akan keluar dari sini air jernihnya. Di dalam ini nanti kita akan berikan beberapa lapisan. Untuk selanjutnya kita akan pasang elbow ke sisi yang di atas untuk tempat keluarnya air jernih nanti. Untuk penempatan lubang antara pembuangan keran lumpur sama atas ini menyesuaikan aja. Nah, ini kebetulan saya siku ya, yang satu di sini, yang satu di sebelah sini, Nah, bawah. Kalau untuk rekan-rekan disesuaikan aja nanti arah buangannya mau kemana supaya tidak kaku. Kalau misalnya harus mengikuti ini kan nanti kaku, artinya pembuangannya mau dibuang sebelah sini langsung ke saluran, atau yang sebelah sana di belakangnya, atau depan dan belakangnya sana, silahkan, itu menyesuaikan. Sekarang kita lem yang ini ya teman-teman. Oh ya, untuk teknik pengelemannya supaya ini tidak terjadi rembesan atau kebocoran, sisi dalam jangan terlalu rapat ya, sisi dalam jangan terlalu rapat supaya nanti kita gampang untuk memperbaiki sealannya. Karena kalau kita terlalu rapat seperti ini, nah ini rawan kebocoran sebelah mana, kita akan susah memperbaikinya. Tapi kita akan berikan jeda seperti ini. Nah, ini untuk melihat, oh sebelah sini nanti bisa terjadi kebocoran, kita bisa tambahkan lemnya. Oke. Untuk sisi atas itu diarahkan ya, ke atas ini, jangan ke samping. Jadi dia nanti aliran airnya tetap akan melimpah ke sini. Dan ini ada batasan, jangan sampai rata dengan level atas. Ini level atas. Nah, level atasnya ini harus ada jeda lebih turun ya, supaya nanti air masuk tidak akan melimpahi dari tampungannya, dia akan langsung melimpah keluar ke sana. Oke, ini nanti ujungnya akan ke dalam saluran kolam atau kolam terpal ataupun kolam tanah, menyesuaikan dengan kolam ikan teman-teman. Oke. Oke, seperti ini kita biarkan mengering kurang lebih 2 jam sampai 4 jam, atau secara fisik nanti akan lihat ada kebocoran di mana. Di ember kedua juga sudah saya buat seperti ini, sama, hanya bedanya yang ini jerigen persegi, yang ini bulat tabung ya. Keduanya sama, memiliki saluran pembuangan, nantinya akan kita limpahkan ke saluran atau filtrasi yang kedua dengan cara seperti ini. Nanti aliran dari sini kita sambungkan dengan pipa
Pipa ini nanti akan kita cabang ke bawah, tujuannya supaya aliran airnya nanti itu bisa connect masuk ke dalam alirannya ini. Nah, limpasannya nanti akan pindah keluar lagi. Jadi ini akan kita berikan saringan. Ini ada filtrasi pertama atau filtrasi fisik yang isiannya nanti adalah batu-batuan. Kemudian lapisan selanjutnya adalah kerikil yang agak besar. Batu-batuan yang pertama itu karang ya, disarankan kalau memang bisa dapat karang jahe itu bagus untuk lapisan bawahnya. Kemudian setelah lapisan karang jahenya, kita berikan batuan yang agak besar, kerikil yang agak besar bongkahannya, kemudian kerikil yang lebih halus. Setelah itu kita akan masukkan pipa air. Nah, pipa air itu nanti yang akan kita atur sedemikian rupa supaya dia bisa tetap mensirkulasi dengan baik. Nah, dari bak filtrasi yang pertama ini akan disaring ulang oleh filtrasi yang kedua. Di filtrasi kedua ini yang jerigen biru, di filtrasi kedua ini sama, kita akan lakukan air yang dari sana itu akan kita masukkan ke dasar. Dasarnya nanti akan kita berikan beberapa metode lagi. Oke. Selanjutnya kita ambil kawat ram seperti ini. Kita akan buat lapisan. Kita siapkan 3 buah potongan batu bata yang nanti kita akan susun di dalam untuk menahan. Seperti ini, potongan batanya kita susun di dalam. Ini setelah mengering ya, ini sudah mengering. Potongan bata kita susun di dalam seperti itu. Kemudian potongan kawat seperti ini. Nah, ini kita masukkan saja ke dalam potongan kawat, disesuaikan dengan tempat filtrasi. Oke, ya sudah. Nah, ini apabila sudah seperti ini, nanti pipa yang telah kita buat ini seperti ini, pipa filtrasi ini kita masukkan di atasnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kawat ini kita akan lobangi di tengah. Nah, jika sudah di tengah dia dilobangi, pipa ini nanti akan muncul ke atas. Nah, setelah itu baru kita masukkan saringan selanjutnya. Oke, masuk nanti air yang kotor turun ke bawah sana, disirkulasi, dia akan naik terus sampai nanti melimpah. Dia akan turun keluar di sini, melimpah keluar sini. Jadi ini adalah bak filtrasi yang kedua. Yang ini nanti kita jadikan bak filtrasi yang pertama. Oke, selanjutnya setelah tadi kita membuat tampungan seperti ini yang kita beri bata dan pipa, di dalamnya diberi kawat supaya tidak terlalu nempel ke bawah, diberi ganjalan bata ataupun apa aja yang penting kawat itu untuk
menampung supaya tidak langsung ke dasar. Kemudian kita potongkan kasa yang halus seperti ini, kain kasa kawat nyamuk biasa bisa juga dipakai, dan juga jaring paranet sejenisnya ini, jala ini ya, jala hitam ini. Nah, ini kita pergunakan nantinya untuk tampungan. Jadi semua ini kita jahit jadi seperti ini. Nah, untuk apakah ini? Jadi bahan ini nantinya jadi karung untuk diisi bahan-bahan saringan. Nah, bahan-bahan saringan yang saya pergunakan adalah ini, kerang jahe yang nantinya kita akan masukkan ke dalam jala ini. Saya mempersiapkannya 2. Kemudian batu kerikil ini 1 aja, kita masukkan semuanya nanti ke dalam sini. Kemudian kerikil lagi, tapi yang agak kecil, yang lebih kecil ya. Yang tadi ini agak besar, ini agak kecil. Kemudian ini adalah pasir Malang. Ini saya pergunakan dari sisa akuarium yang sudah tidak digunakan lagi. Ini nanti akan kita masukkan ke dalam sini. Nah, terakhir kita menggunakan biobol semacam ini ya. Jadi nanti di 2 jenis tadi kita akan buat semacam ini, semuanya akan kita masukkan dalam karung. Tujuannya agar gampang dalam pembersihannya. Jadi nanti untuk menyemai atau segala macam itu gampang ke dalam tampungan nanti. Oke, seperti itu. Kita akan coba masukkan ini semua. Mari kita tata di filtrasinya. Oke, sekarang di filtrasi pertama kita masukkan pipa nanti dari air kolam masuk ke sini, inletnya keluar di bawah akan bersirkulasi. Kita akan masukkan ke dalam sini. Kemudian kita tambahkan saringan lagi, jala ke dalam sini. Akan susun dia di dalam hingga lubang-lubang porinya tertutup ya, yang samping ini, yang sampai ada lebih tebal lebih bagus. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan ambil kerikil
Sebenarnya kerikil kurang banyak ya, tapi nggak apa-apa. Ini hanya kita masukkan terlebih dahulu. Ini kita akan lubangi dulu. Ini penampakannya lapis kedua kerikil. Di bawahnya tadi adalah kerang jahe. Selanjutnya kita akan masukkan kerikil yang lebih halus lagi. Kita akan lubangi lagi di tengah-tengahnya sini, supaya nanti pada saat disusun pipa ini bisa masuk ke dalam. Nah, setelah kerikil ini kita bisa menambahkan komponen lainnya lebih banyak. Jadi nanti akan terlihat apakah nanti air ini akan mulai jernih atau belum. Ya, kita akan biarkan dulu seperti ini. Kita akan tempatkan di kolam. Oh iya, penempatannya upayakan ini lebih tinggi ya, karena nanti hasil inlet ini akan disaring naik, dia akan melimpah ke sini. Setelah itu air outletnya akan masuk ke filtrasi yang kedua. Di filtrasi yang kedua kita akan masukkan pasir Malang dan apa namanya, biobol di filtrasi kedua. Oke, sudah. Sekarang kita berikan jaring jala lagi. Sekarang kita akan memasukkan hasil. Seperti ini kita akan lihat di filtrasi kedua ini apakah bisa difungsikan untuk menjadikan air yang oke, kita tata di dekat kolam. Oke, sudah tersambung. Sekarang dalam proses pengisian kita akan lihat apakah penjernihan bisa dilakukan sesuai dengan harapan. Ini pengisian filtrasi yang pertama, yang isinya adalah kerang jahe, kerikil, kemudian kerikil besar, kemudian kerikil halus. Ini setelah ini dia akan masuk lagi ke filtrasi yang kedua yang bisa maksimal. Nanti kita akan lihat lubangnya. Di keluaran nanti akan lebih jernih. Ya, sudah mulai. Kita akan lihat limpasan airnya. Sepertinya volume airnya lebih besar ini, jadi lambat ya. Kita akan coba lihat sampai besok seperti apa, apakah bisa dijernihkan dengan metode seperti ini. Oke, sobat Amdenda, ini filtrasi yang sudah kita lakukan kemarin. Setelah 1 hari 1 malam kita lakukan penyaringan
airnya sudah mulai jernih. Nah, seperti ini. Di filtrasi yang kedua sudah terlihat lebih bersih. Dasar kolam juga sudah mulai terlihat. Itu kita buktikan. Pompa sudah mulai terlihat, dan ikan-ikannya juga sudah mulai terlihat. Ini air sudah mulai jernih seperti ini. Nah, mungkin tidak terlalu jelas terlihat, tapi ikan-ikannya sudah mulai terlihat. Itu beda sekali pada saat kemarin, itu warnanya keruh coklat dan ikannya tidak terlihat. Ini alhamdulillah sudah mulai terlihat. Daun keringnya juga yang lama sudah mulai terlihat di dasar kolam. Nah, ini jadi kualitas air ini pada saat sebelum, pada botol ini pada saat sebelum di filtrasi, sesaat kemudian setelah 1 malam kita filtrasi, ini yang ini ya lebih jernih ketimbang yang ada ini. Dengan sirkulasi yang dilakukan aliran terus menerus di kolam filtrasi pertama, kemudian disaring kembali dengan kolam filtrasi yang kedua, menghasilkan outlet air yang lebih jernih, dan air ikan di kolam pun juga sudah lebih nyaman ini beraktivitas. Oke, sekian dari Om Dinda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi. Salam sehat dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.